Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naura Nela Sinaga. Nama saya Julia Fitri Siregar. Nama saya Salma Hakim. Nama saya Listi Anggiani. Nah, pada kesempatan kali ini kami berempat akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban nih. Nah, kasus apa sih yang mau kita bahas? Kasus yang mau kita bahas sekarang ini merupakan kasus KDRT yang dialami oleh Cut Intan. Cut Intan itu siapa sih? Cut Intan itu adalah, dia tuh dulunya mantan atlet anggar. Nah, tapi sekarang dia itu jadi selebgram. Oh, gitu. Nah, kalau KDRT kan pasti dia dilakukan oleh suaminya nih. Iya. Nah, suaminya itu apa sih kerjanya? Suaminya itu ya namanya, setahu aku namanya tuh Amor Toreador. Terus kerjanya itu katanya dia adalah CEO atau founder ya, CEO dan founder di PT Bisnis Cukur gitu. Terus kapan sih ini kejadiannya? Nah, kejadiannya itu sebenarnya baru ketahuan pas si Cut Intan ngupload video dia dipukulin gitu, footage-nya pada tanggal 13 Agustus 2024. Berarti baru kemarin banget ya. Bener. Emang Cut Intannya itu ngapain sih? Cut Intan emang nggak ngapa-ngapain, tapi yang kata orang-orang yang berada di internet katanya itu tuh suaminya itu ketahuan menonton video yang tidak pantas untuk ditonton gitu. Nah, Cut Intan itu tuh kayak, ih ngapain suami saya, jadi dia minta penjelasan, kamu ngapain gitu. Bener. Jadi Cut Intannya ini cuma minta Iya, penjelasan. minta penjelasan malah dipukulin. Karena suaminya setemperamental itu, jadi Ya Allah, marah gitu ke banget ya. sih. Padahal jelas-jelas suaminya loh yang salah. Iya gitu. benar, kayak dia yang salah, dia yang berontak ya. Jadi kayak gitu. Terus udah berapa lama sih? Kayaknya ya, ini tuh kayak udah berkali-kali gitu loh, karena di captionnya itu dia tuh sampai bilang kayak ini udah nggak bisa ditanggepin sama dia sendiri sampai sekarang gitu nggak sih, kayak Dia nggak bisa sendirian. dia udah nggak bisa sendirian, dia Udah udah 5 butuh. tahun ya? Iya benar, dia tuh udah butuh kayak ayo bantu aku gitu loh, dia udah minta bantuan ke orang-orang. Karena gitu. takut nyawa dia sama Bener. anaknya juga terancam. Anaknya punya anak Iya, berapa? 3. Terus iya. waktu yang di video itu anaknya tuh ketendang yang masih umur 1 minggu. 1 minggu. Iya. 1 minggu ketendang, nggak sengaja tapi saking temperamentalnya ya kali ya. Dan gak dilihat tuh kondisi anaknya kayak gimana. iya. Tetap dilanjutin suaminya. Parah banget sih, parah. Bener-bener. Terus kelanjutan hukumnya tuh gimana? Kelanjutan kasus ini tuh gimana berarti? Lanjutan kasus ini itu tuh, waktu itu pas berita ini viral, suami ini tuh minta tolong ke teman-teman dia buat bantuin dia kabur, bantuin dia melarikan diri. Parah banget sih. Nah, akhirnya dia melarikan diri tuh kan. Kemana Dia tuh? tinggal kan di Bogor ya. Iya, sama di istrinya. Bogor. Dia lari ke Jakarta Selatan terus dia dari hotel. Elah, deket amat. Iya, dari Bogor ke Jakarta Selatan ya. nanggung Iya. ya. Nanggung banget. Terus pas di hotel di Jakarta Selatan itu dia ketangkap sama polisi. Nah, tahu dari mana tuh polisi? Tahu dari temennya nggak nggak sih? Temennya pasti ada yang nggak sih? ngecepuin. Kayak, ya masa ngapain sih ngelindungin temen Iya, yang punya permasalahan iya, atau ke bener polisi banget. pula. Iya, pasti ada temennya kayak ngabarin ke salah satu orang yang mungkin pengen dia kasih tahu gitu ya. Kayak nih lagi bareng Armor nih di hotel ini ya. Akhirnya polisi datengin lah, grebek ya. Bagus lah, bagus. Bener-bener. Berarti bisa membedakan mana Berarti benar mana dapat salah. ya hukumannya. Terus hukumannya apa sih? Pasal berapa dia dapatnya? Nih, dapat dari internet ya kalau nggak salah, itu dia itu dapat pasal 44 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Nah, itu dia 10 tahun. Sama dia dapat juga pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun. Berarti kurang lebih 15 tahun lah ya. Terus udah kayak gitu, setahu aku tuh keluarganya minta nutup-nutupin gak sih? Dia mau diminta maafin secara kekeluargaan aja, gak mau dibawa hukum. Ibunya tuh dia gak mau. Masih bisa-bisa ya, kayak ada muka buat tolong dong, gak usah Iya. masa kayak gitu. Keluarga suaminya yang minta kayak gitu. Padahal jelas-jelas anaknya kriminal gitu. Itu Cut Intannya setuju nggak permintaan Nah, ibunya? Cut Intannya ini menegaskan kalau misalnya dia tuh nggak mau mencabut laporan. Bahkan sahabatnya juga bilang Iya, kan. sahabatnya bilang dia nggak mau tuh ngecabut laporan yang udah ada di pihak berwajib itu. Pokoknya harus pisah dengan cara terhormat. Iya, Itu udah sahabatnya bagus. bilang. Terus menurut kalian hukumannya ini nggak setimpal nggak dengan Ya, 15 tahun penjara itu dengan yang Sebenarnya dengan melakukan kekerasan itu enggak nggak sih? Pasti
efeknya ke mental juga, Iya, bukan cuma ke benar. fisik. Pasti banyak banget kan efek ke anak-anaknya juga mungkin trauma. Terus kalau menurut kalian nih solusi kalau misalnya kalian mungkin nauzubillah ada di tempatnya Amit-amit ya, Intan, tapi amit-amit jangan ya. sampai Jangan atau sampai. mungkin tetangga keluarga kalian Iya. tuh kalian gimana solusinya dari dari Salma. Salma dulu. Menurut aku yang pasti nih pernikahan kita tuh udah harus tahu orang yang pasangan kita bakal hidup sama orang lain, di mana orang lain itu menghargai kita, bertindaknya seperti apa, memperlakukan kita itu sangat penting. Kalau Listi gimana? Sebenarnya ya nikah itu kan satu kali dalam seumur hidup ya, jadi kayak bener-bener kita harus mateng banget dengan diri kita, dengan restu orang tua. Restu orang tua itu penting banget, jadi kayak kita harus melihat orang tua dari suami kita juga gimana, keluarga dari suami kita gimana, jadi kita harus bener-bener tahu nih gimana sifat-sifat mereka gitu sih. Darul dari Julia gimana? Ya pokoknya siap semuanya nih, siap secara finansial, secara mental. Karena kan kalau misalnya kita ngerasa nih kita nih ada kurangnya di bagian sini, misalnya agak pemarah gitu ya. Iya. Nah itu coba itu tuh sifatnya dihilangin dong, Benar, demi benar. punya rumah tangga yang aman. Iya, yang benar. Jadi saling sadar aja ada kurangnya di mana, diperbaiki kurangnya gitu sih menurut aku. Iya, jadi buat teman-teman yang amit-amit nantinya itu akan terjadi yang sama, nauzubillah min dzalik. Jadi kita sama-sama mendoakan untuk kalian semua, Dan semoga Cut Intannya juga. iya, mendoakan buat Cut Intannya juga, semoga masalah cepat selesai, terus juga mentalnya juga kembali seperti semula, walaupun dia mempunyai luka-luka yang mungkin menurut dia tuh kayak mungkin ini bisa dihilangin tapi nggak bisa gitu. Kadang kan ada orang punya yang kayak Lupa. aduh bisa tapi nggak bisa gitu ya, tetap ada bekasnya. ada bekasnya. Bekas. Iya benar. Benar banget. Kayak gitu. Iya, jadi gitu ya penjelasan Dari kelompok kita. kasus pengingkaran hak dan pelanggaran kewajiban. Kewajiban. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Dadah semuanya. Terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.